Aneka pilihan kaos desain eksklusif, merchandise Fando Clothing. Order sekarang, klik link di deskripsi. Nah, sebelum lanjut, saya mau main dulu nih, ya. Saya mau main dulu. Ini ada apa namanya sebuah brand, namanya The Kriuk Fried Chicken. Teman-teman tahu ya, The Kriuk Fried Chicken kayak gimana ya? Nah, nanti coba cari logo brand ayam The Kriuk. Kalau udah ketemu, boleh raise hand atau tulis ketemu, atau boleh juga on mic ya, gitu. Jadi pas lagi sore. Oh, suaranya nggak ada, Pak. Ya, ada ya sekarang ya. Aman kan? Aman, aman, aman. Oke, Aman. siap ya. Siap matanya nih. Satu, Ulang, ulang dua, dari tiga. tadi. Boleh di play. Kalau ketemu silahkan chat di Kriuk. kolom Nah, chat ya. Uno chicken, Yang lainnya Texas, boleh di mute dulu ya. Sip. Popeye, The Oke. Kriuk. Ada ya, itu ya. Kriuk ya, ketemu ya. ketemu. Kriuk tengah-tengah ya. Ketemu, jelas banget bacanya. Ketemu ya. Kriuk. Itu level 1. Next kita lanjut ke level 2. Nah, ini ada level 2. Coba cari untuk The Kriuk Fried Chicken. Kalau mau kasih apa namanya lingkaran-lingkaran, boleh Sebelah kasih Mercy, lingkaran deh. sebelah Mercy, Biar sebelah interaktif. Mercy. Kriuk dan di bawah sesi. Sebelah Mercy, sebelah Mercy. Sebelah Mercy, Udi, The Kriuk sebelah Mercy. Ada Iya. ya? Ada nggak? Wah, udah pada lingkarin tuh. Di bawah Atas Banyak Ricis, warnanya CFC. tuh. Atas Ricis. Di bawah Di atas CFC. Ricis. Bawah CFC, atas Ricis. Oke, hafal ya teman-teman ya. Apa semua lah, apalagi yang Ada di sering mana-mana. nongkrong kemana. sering nongkrong. Oke, sip. Thank you teman-teman. Oke, kita lanjut ya, diharap di mute lagi. Next. Nah, pertanyaan yang selanjutnya. Kenapa atau mana yang lebih susah? Level 1 apa level 2 nih teman-teman? Tadi level 1 Level berapa 2. detik teman-teman nemuinnya? Level 2, Yang lebih Level sulit 2 nomor 2, susah. tapi kita kan Tapi udah hafal. udah Brandnya hafal ya, jadi 2. gimana dong? udah tahu. Jadi gampang ya. Tapi Iya, lebih susah Gampang dikit, ya enggak? dua-duanya. Ya enggak? karena udah mudah diingat modelnya, Oke. logonya. Oke. Udah nge-branding. Udah nge-branding. Oke. Tapi agak-agak harus mengerincitkan dahi ya. Gitu. Kenapa? Iya, Kenapa lebih karena sulit level 2? karena tulisannya banyak teman-temannya ya. Iya, Jadi betul. kecil. Betul. Dari Ayah Sophia banyak saingannya, Bu Ayah Sophia. Iya, Terus apa lagi? berarti Coba. banyak. Apa lagi? Eh, tulisannya Yang kurang kecil. besar. Kriuknya itu. Kurang besar, ya betul. Oke, Warna brand banyak yang jawabannya sama. betul semua ya. Alhamdulillah nih sangat-sangat kreatif nih teman-teman. Logonya banyak. Yang pertama adalah semakin banyak brand yang ada, semakin susah juga buat nemuin logo atau brand tertentu. Ada tulisannya kurang tebal dan yang lain sebagainya. Jadi teman-teman, kalau misalkan tanpa ada strategi yang dimiliki, itu usaha teman-teman bisa tenggelam di lautan yang begitu banyak pilihan. Contoh, misalkan teman-teman lapar, pengen ayam, ya, pengen ayam. Pasti yang pertama kali dipilih itu adalah yang top of mind dari teman-teman. Bener gak? Ayam pedas. Teman-teman bakal kemana? Ayam pedas. Ricis, Ricis. Geprek. Ricis, ya kan? Ricis ya. Atau The Besto, misalkan. Kemudian ayam gupuk juga, oke. Kemudian teman-teman pengen ayam yang golden aroma, kira-kira kemana, teman-teman? FC. Si Awe. Awe, ya, gitu. Kemudian teman-teman pengen mobil yang mewah nih, kira-kira punya duit 1 miliar. Mercy. Mercy. Apa? Mercy. Mercy, terus apa lagi? Ferrari. Alphard. Ferrari, Aji, terus apa lagi? Audi, banyak ya. Nah, itu dia produk yang Lamborghini bagus. tuh. Oke, ya kita lanjut ya.
produk yang bagus aja nggak cukup. Kita perlu namanya visibilitas nih teman-teman. Alias apa? Alias teman-teman produknya harus dikenal dulu dong. Nggak mungkin teman-teman beli produk yang nggak dikenal. Contoh, misalkan adalah ya produk mobil yang dulunya produk mobil China. Dulu kan nggak pada dibeli. Kenapa? Karena memang visibilitasnya masih belum. Tapi lama-kelamaan dia mulai nge-branding. Nah, itu ya salah satunya ya. Ada Willing, ada yang lainnya. Itu eh, apa namanya? Dia lama-lama mulai kena nih visibilitasnya. Pun sama bagi UMKM. UMKM juga perlu adanya brand yang harus dikenal, ngedorong penjualan, bangun loyalitas, kemudian membuat pelanggan untuk promosiin produk kita. Maka dari itu, teman-teman penting hal untuk bisa go di kita. Oke? Let's go. Lanjut ke slide berikutnya. Kita akan membahas beberapa bahasan. Yang pertama adalah kenapa UMKM harus go digital. Oke. Kemudian yang kedua adalah fundamental bisnis digital UMKM. Yang ketiga cara memulai bisnis digital. Ini dulu yang kita bahas. Kita akan bahas basicnya dulu. Nanti teman-teman akan belajar yang selanjutnya, next step-nya ketika tadi yang sudah dijelaskan oleh tim panen omset ya. Ada pelatihan offline, kemudian akan ada masa inkubasi atau masa intensif 3 bulan. Nah, itu nanti akan dijabarkan secara langsung. Oke, kita bakal bahas satu persatu. Next. Nah, digitalisasi UMKM. Apa sih itu digitalisasi UMKM? Itu adalah proses untuk gunain teknologi digital dalam berbagai aspek operasional, kemudian manajerial bisnis, bisa pakai internet, pakai software, pakai hardware, atau platform-platform yang lainnya. Nah, tujuannya adalah buat ningkatin efisiensi, pastinya, buat ningkatin produktivitas, sama akses bagi pasar UMKM. Intinya atau bahasa gampangnya, adalah ya untuk meningkatkan semua perjalanan bisnis dari teman-teman sehingga nanti teman-teman akan lebih mudah lagi. Oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang saya mau tanya kepada teman-teman semua, Bapak serta Ibu, Mas serta Mbak, berapa lama waktu yang Bapak Ibu habiskan untuk menggunakan internet? Boleh klik di kolom chat ya, biar saya lihat. Dari uh, Mbak Novi 25 jam. Banyak banget. Oke. Kemudian ada dari 4 jam, 6 Jualan jam. online, Siapa Kak. hitung? Jualan online 25 jam, Kak. Oh iya benar benar benar. Bukan Gak 24 jam lagi ya. tidur-tidur. Iya, Ada yang kalau 24 ada 25, jam. 25. Kalau ada 25, kalau ada 26, 26. Ada yang 5, Mm-mm. ada yang 6. Nah, 10 itu jam. yang teman-teman menggunakan internet ya. Berapa lama? Kemudian uh, kalau misalkan gunain internet tadi kan HP-nya ya, HP-nya. Sekarang internetnya berapa jam? Oh, internetnya. Kira-kira berapa jam sih? Ada yang 6 8 jam. jam. Oke. Terus 24 jam, 24 ya Ajib nih. Berarti udah pada mulai ini ya, pada mulai online ya. Always on, 10 jam, 24 jam. Rata-rata ya. Terus selanjutnya, pertanyaan yang selanjutnya ya teman-teman ya. Kalau teman-teman dalam segi penggunaan, lebih banyak teman-teman gunain TV atau nonton TV, ataukah menggunakan handphone sekarang? Coba boleh ketik di sini ya. Banyak yang HP ya. HP, komputer, nonton TV, HP, HP, HP. Dari sekian banyak, kayaknya satu yang cuma TV. Gitu. Laptop, oke, laptop, komputer, HP. Mirip ya, berarti ya. Tidak pernah menonton TV. Kalau zaman kita dulu, itu TV itu kayak udah hal yang wajib ya. Tapi sekarang, udah hal yang menjadi lumrah kalau misalkan di dalam satu rumah itu nggak ada televisi. Tapi hal yang sangat aneh dalam satu rumah itu nggak punya HP. Bener gak? HP. Iya, Ya kan? benar. Nih, nanya Iya. nih, kenapa nggak punya HP sih? Ya kan mau apa namanya, mau sederhana, mau apa aneh gitu kan. Terus Mm-mm. kalau ditanya kenapa nggak punya TV, ya lagi males aja ya udah gitu ya, dibiarin aja. Apa alasannya? Next lagi, lanjut ya. Lanjut ya. Next slide. Iya. Nah, artinya teman-teman potensi bisnis untuk digital untuk UMKM itu sangat tinggi. Pertama apa? Pertama dari jumlah pengguna internet.
Di Januari 2025 ada 212 juta pengguna internet di Indonesia. Sekarang penduduk deh. Penduduk Indonesia ada berapa, teman-teman? Coba ada yang tahu nggak? Penduduk Indonesia ada berapa? Kasih tahu dong. Ini estimasi aja, nggak apa-apa. Estimasi ya. 280, 260, 230, 300, 270. hampir 300, 280 ya. Sekitaran segitu. Artinya berapa persennya nih, teman-teman? Berapa persennya? Coba. Berapa persennya? Hampir 80% orang Indonesia sudah bisa mengakses internet ya. Oke? Hampir 80%-nya orang Indonesia sudah bisa mengakses internet. Dan artinya apa? Teman-teman bisa untuk mengiklankan, mempromosikan, dan juga memperkenalkan bisnis dari UMKM teman-teman kepada ya yang menggunakan internet itu. Itu dari segi penggunanya. Kemudian dari segi kuantitasnya atau lamanya orang untuk menggunakan HP. Tadi ada yang 8 jam, kemudian ada yang 24 jam, ada yang 10 jam, ada yang 5 jam. Artinya apa? Ya kalau misalkan kita bagi per 8 jam, 8 jam itu untuk kerja, kemudian 8 jam itu untuk istirahat, 8 jam lagi buat apa? Buat HP-an gitu. Ya, artinya potensial banget. Oke lah kalau misalkan sekarang di sini saya tanya 24 jam teman-teman buat bisnis. Ketika saya tanya ke mahasiswa dan saya ngajar di mahasiswa, berapa jam yang digunakan? Rata-rata 10 jam, teman-teman. Artinya apa? Artinya UMKM Indonesia ini sangat potensial untuk menggunakan bisnis digital. Ya, untuk menggunakan bisnis digital. Untuk mengoptimalisasi bisnis digital. Karena apa? Karena orang setiap hari nonton atau ngelihat HP dibanding dengan TV. Kalau TV nih, teman-teman. Kalau TV, teman-teman itu cuma bisa yang ngelihat iklannya itu cuma mungkin 1 sampai 2 jam. Itu jarang banget ya, teman-teman. Tapi kalau misalkan HP, ya teman-teman hampir 24 jam gitu. Sekarang saya coba tanya kepada teman-teman. Teman-teman kalau misalkan lagi menonton TV, kemudian ada iklan, kira-kira itu iklannya diapain sama teman-teman? Iklannya diapain? Skip. Nanti boleh di chat ya, di kolom chat ya, supaya lebih terdengar dari yang lain. Skip, kemudian dicuekin, di push, di skip, atau main HP, skip, pindah channel, cari. Artinya apa? Udah nggak optimal, teman-teman, untuk ngiklan di TV. Tapi sangat optimal sekali untuk teman-teman untuk beriklan di sosial media, ya. Untuk beriklan di sosial media. Karena apa? Ya karena orang udah mulai mantengin HP. Mau nggak mau ya, teman-teman ya. Sekarang iklan YouTube nggak bisa di skip. Kemudian yang kedua, iklan IG, teman-teman, itu bakal bermunculan ya, bermunculan sesuai dengan algoritma yang teman-teman gunakan gitu. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian yang selanjutnya rata-rata menggunakan internet selama 7 jam 22 menit. Artinya hampir 8 jam. Ya, kalau tadi kita bagi 3 dari masing-masing satu hari, tidur 8 jam, kerja 8 jam, 8-nya lagi internetan gitu. Jadi sangat potensial sekali untuk teman-teman untuk mengarah ke bisnis. Oke, kita lanjut lagi. Serangan jantung, seluruh badannya udah bengkak, sampai ke kematiannya juga bengkak. Lanjut ya. Ada yang bocor nih speakernya. Ada yang bocor. Oke. Nah, kita lanjut ya. Next ya. Boleh di next. Nah, ini ada beberapa kisah sukses untuk UMKM dengan digitalisasi. Yang pertama ada yang namanya Ini Tempe dari Pak Beni Santoso. Awalnya ini dimulai pada tahun 2016. Dia jualan secara offline. Suara saya terdengarkan ya? Oke, kemudian di restoran Bali. Terus abis itu ternyata ada COVID yang melanda. Restoran banyak tutup, wisatawan asing, of course pasti nggak bakal balik untuk ke Bali karena memang ditutup full ya pas waktu itu ya. Tapi Pak Beni ini memanfaatkan media sosial dan e-commerce buat masarin produknya. Hasilnya apa? Hasilnya adalah dia berhasil memperluas
pasar ini tempe di luar Bali. Pun juga sama dengan Titan 88. Ini bedanya yang tadi ini tempe dari pemasaran, kalau Titan Roti ini dengan cara memantau penjualan dan inventaris gitu. Tunggu sebentar, mohon izin. Nah, untuk yang Titan Roti 88 ini memantau penjualan dan inventaris serta analisa bisnis secara real time. Ini hasilnya apa? Hasilnya dia bisa mempekerjakan lebih dari 20 karyawan. Kemudian case yang selanjutnya, ada beberapa UMKM yang saya pernah sharing apa namanya tentang digital marketing. Awalnya dia nggak menggunakan digital marketing sama sekali. Tapi ketika dia menggunakan digital marketing, dia basisnya di Jakarta, kemudian fashion. Nah, saat itu omsetnya mungkin sekitar A ya, taruhlah sekitar 1. Kemudian ketika sudah menggunakan digital marketing dan sudah memulai menggunakan tips-tips yang saya berikan, itu bisa sampai omsetnya bisa sampai 2 sampai 5 kali lipat gitu. Pun juga dengan case mahasiswa. Mahasiswa pernah saya ajar, kemudian saya coba encourage dan dorong untuk bikin produk. Nah, produknya itu sekali PO itu sampai 500 pieces itu habis, teman-teman. Dan itu berada di Kalimantan gitu, berada di Kalimantan di Balikpapan, tapi yang order ada di sekitar Kalimantan gitu. Itu adalah apa namanya case-case mengenai digitalisasi UMKM. Jadi teman-teman yang belum memulai jangan ragu ya, silakan mulai dulu, dicoba-coba, kemudian nanti dirancang. Nah, nanti stepnya bagaimana Pak atau Mas? Nanti step-stepnya nanti kita bakal bahas selanjutnya ya. Nanti ada Go Digital Check Up. Next lagi Mas. Nah, ini ada manfaat digitalisasi uh, untuk meningkatkan daya saing ini tempe dan Titan Roti 88. Yang pertama adalah memperluas akses pasar ya. Tentunya. Kenapa? Karena kan tadi awalnya dia di Bali ya, di Bali teman-teman. Tapi ketika dia sudah menggunakan digitalisasi, banyak pelanggan yang terjangkau atau dia bisa menjangkau pelanggan yang jauh yang ada di luar Bali. Kemudian yang kedua, kehadiran digital di platform digital ini bisa mengenalin brand ke lebih banyak pelanggan. Kenapa? Karena memang ya tadi ketika awalnya itu cuma di dalam satu circle, satu kota atau enggak satu wilayah, itu bisa ekspansi ke luar wilayah dengan hanya online tanpa membuka apa namanya toko-toko yang ada. Kemudian yang selanjutnya adalah ningkatin efisiensi operasional karena digitalisasi ini bisa mantau stok, kemudian mantau penjualan secara real time. Kalau misalkan secara offline itu apa namanya nggak bisa secara real time stoknya, bisa jadi manual, kemudian penjualannya juga nggak secara real time. Terakhir adalah memperkuat hubungan dengan apa namanya pelanggan ya. Digitalisasi bisa melacak penjualan dan umpan balik untuk meningkatkan produk dan layanan. Contohnya apa? Memperkuat hubungan dengan pelanggan. Jadi kita bisa mengiklankan kepada orang pertama adalah menargetkan kepada kriteria-kriteria tertentu. Misalkan teman-teman mau nargetkan kepada yang ulang tahun, teman-teman jualan kue nih. Nah, teman-teman mau nargetkan kepada yang ulang tahun aja, itu bisa. Gitu. Kemudian yang kedua, teman-teman misalkan jualan eh, baju pernikahan. Teman-teman mau menjual kepada orang-orang yang mau menikah, itu juga bisa ya. Atau teman-teman sudah mengumpulkan database, nah nanti teman-teman tinggal memperkuat hubungan tuh dengan pelanggan ketika apa namanya sedang ada ulang tahun, maka teman-teman bisa kasih voucher khusus atau enggak misalkan sedang ada spa bayi ya, spa bayi dan itu udah setiap dia datang setiap 1 bulan sekali. Jadi setiap per bulan sebelum dia datang ke spa teman-teman, maka teman-teman bisa remind apakah sudah itu. Misalkan belum datang 2 bulan, maka teman-teman bisa kasih voucher sehingga nanti bisa memperkuat hubungan dengan pelanggan. Yes, kemudian memperluas pasar akses pasar iya, kemudian meningkatkan visibilitas merek juga iya. Kita lanjut lagi. Oke.
Kemudian yang selanjutnya kita akan bahas mengenai fundamental bisnis digital UMKM ya. Kita akan lanjut lagi. Next. Apa sih itu bisnis digital? Nah, bisnis digital ini nggak melulu tentang teman-teman jualan IT atau enggak software. Nah, itu bukan ya teman-teman ya. Jadi, bisnis digital yang ada di sini ini adalah aktivitas bisnis yang manfaatin teknologi dari berbagai inti ya. Inti dari operasinya, baik produksi, distribusi, pemasaran, ataupun juga pelayanan dari pelanggan. Nah, gitu ya teman-teman ya. Sehingga apa? Sehingga bisa mengintegrasikan teknologi sekolah. untuk dapat berinovasi dan dapat menciptakan efisiensi yang tinggi. Itu yang dinamakan bisnis digital. Next, boleh lanjut lagi? Oke. Nah, ini ada pemanfaatan bisnis digitalisasi bagi UMKM. Yang pertama adalah pemasaran digital. Yang kedua adalah penjualan online. Yang ketiga adalah layanan pelanggan berbasis digital. Oke, boleh lanjut lagi? Kita akan bahas satu-satu. Nah, ini dia pemasaran digital. Nah, pemasaran digital adalah cara untuk memasarkan secara online sehingga untuk menarik konsumen dan juga mengembangkan brand-brand identitas ya. Bisa melalui apa aja atau bisa lewat apa aja. Yang pertama bisa lewat sosial media. Kemudian yang kedua bisa melalui e-commerce. Kenapa? Karena biayanya terjangkau. Kemudian yang kedua menjangkau audiens yang luas, kemudian dapat meningkatkan penjualan. Nah, saya akan gali lagi lebih dalam di sini. Di sini biaya yang terjangkau. Kenapa? Karena ketika teman-teman kalau offline ingin cari pelanggan baru nih, tapi offline, kira-kira gimana teman-teman langkahnya? Coba kasih di kolom komentar ya, di chat aja ya teman-teman ya, supaya bisa clear nanti penyampaiannya. Apa nih kira-kira teman-teman? Teman-teman mau jualan offline, tapi teman-teman maunya adalah mengekspansi pasar baru gitu ya, gitu. Menjangkau pasar baru, pertama kasih diskon, oke. Kemudian ikut bazar atau pop-up store, sebar brosur, datang langsung, dijual di event-event ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah buka toko baru ya, buka toko baru dan riset. Nah, itu biayanya memang rada lumayan ya teman-teman ya. Jadi memang teman-teman harus meriset dulu, kemudian harus menyesuaikan dulu, kemudian harus ada tabungan ya teman-teman ya. Let's say teman-teman mau ikut bazar, biasanya kan ada 10 juta, 15 juta untuk ikut bazar-bazar yang ada di sekitar. Atau ya paling murah 3 juta sampai 5 juta ya. Dan itu dia teman-teman perlu modal yang lumayan banyak gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, kalau misalkan online, tadi teman-teman bisa lewat WhatsApp, kemudian teman-teman bisa lewat apa namanya pemasaran, bisa lewat eh, lainnya, sehingga itu bakal lebih mudah dan lebih efisien ya. Kalau share di grup WhatsApp, kira-kira biayanya berapa teman-teman? Coba deh hitung ya. Berapa kira-kira? Mau kasih perhitungan dulu. Biaya internet. Sekali share berapa? Kalau pesan internet paling-paling eh, banter paling banter bahasanya ya paling 1 KB 2 KB ya, apalagi WhatsApp ya, itu berarti kan murah ya, nggak dihitung pakai wifi apalagi sebulan 100.000 ya. Ya segitulah. Kita lanjut lagi ya, itu pemasaran digital teman-teman, biayanya terjangkau banget, biaya yang gratis. Tapi kalau teman-teman ikut bazar ya teman-teman harus riset dan masih banyak yang lain. Next ya, lanjut ya, kita ke penjualan online. Nah, penjualan online ini adalah transaksi jual beli, bisa di e-commerce, bisa di sosial media. Manfaatnya apa? Pertama, jualan kapanpun tanpa batas waktu. Kemudian yang kedua, pelanggan mudahin pelanggan buat belanja ke apa namanya ke toko teman-teman tanpa harus buka toko fisik. Yang kedua adalah bisa
mengelola stok dan transaksi dengan otomatis. Yang ketiga, dapat peluang pelanggan baru. Jadi itu penjualan online banyak manfaatnya ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman tokonya offline, itu teman-teman bakal ya harus buka toko, kemudian teman-teman harus ya terbatas lah dari jam 8 sampai jam 22. Kalau ada konsumen yang mau order jam 11 malam, agak bisa ya teman-teman ya. Kalau ada konsumen yang order jam 1 malam juga itu nggak bisa. Gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalkan online adalah teman-teman dia bisa menyesuaikan ya 24 jam boleh, atau misalkan di setting jam toko boleh, atau misalkan teman-teman lagi males ya tinggal ditutup aja toko online-nya gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman semangat lagi pengen ngasilin cuan ya tinggal gaspol aja 24 jam ya. Tapi nanti notif masuk, siap-siap packing, siap-siap ngirim atau enggak ya datengin gitu ya. Datang untuk si JNE, JNT dan lain sebagainya untuk yang pengiriman ya, paket pengiriman. Oke. Yang terakhir kita lanjutkan lagi itu adalah layanan pelanggan berbasis digital. Yang pertama, kita bisa integrasi dengan uh, kemudahan logistik ya, integrasi dengan layanan pengiriman e-commerce atau kurir pihak ketiga. Supaya apa? Supaya pengirimannya lebih cepat ya, sama efisien gitu. Ya kan buat yang jauh masa kita ngirim sendiri kan rada ribet ya. Kemudian yang kedua adalah pembayaran digital. Bisa lewat e-wallet, QRIS, atau payment gateway yang berhubung dengan e-commerce masing-masing ya, Tokopedia, ya Shopee, ya yang lain, sehingga orang-orang bakal lebih mudah untuk mengakses ya teman-teman ya, gitu. Oke, terus yang terakhir adalah chatbot atau layanan real time. Jadi teman-teman nggak harus sampai 24 jam full untuk online, tapi baiknya memang langsung dibalas ya. Makanya tadi ada yang teman-teman sampai 24 jam, ada yang 25 jam karena udah ada pesan otomatis, tapi juga tetap teman-teman balas secara manual, sehingga orang-orang lebih percaya tuh trust-nya. Gitu. Nah, terus gimana sih atau di media mana aja yang kita bisa gunain buat UMKM? Kita lanjut ya, next ya. Nah, pemasaran digital ini, penjualan online, kemudian pemasaran digital, itu bisa dilakukan UMKM dengan cara apa? Manfaatin e-commerce sama media sosial dengan sebagai bagian dari strategi bisnis. Kira-kira teman-teman yang ada di sini udah kepikiran belum nih? Jualan di sosial media apa aja? Atau enggak di e-commerce apa aja? Atau teman-teman udah jualan di mana? Sambil di kolom komentar ya. Nah, kita sambil lanjut ke slide berikutnya. Boleh di next. Nah, media sosial atau e-commerce yang biasanya digunain ya teman-teman ya. Ada pertama IG, kedua TikTok, ketiga Facebook. E-commerce-nya ada Shopee, ada Lazada, ada Tokopedia. Nah, teman-teman udah punya media sosial atau e-commerce apa aja? Boleh di chat di kolom komentar ya. Udah punya apa aja ya? Oke. Nah, sebenarnya ada juga ya tadi ya. Sini ada yang komentar sosial media baru apa Thread gimana? Thread udah mulai ya teman-teman ya. Sama Twitter ya. Sorry. Twitter juga. Tapi memang ya Twitter harus teman-teman pinter-pinter nyusun apa namanya? Nyusun clickbaitnya lah ibaratnya ya. Kayak ada kompilasi apa tapi nanti diselipin yang satunya itu adalah kompilasinya itu tentang produk ya teman-teman ya gitu. Dan memang beda masing-masing ya, beda masing-masing untuk jualannya. Kalau misalkan teman-teman jualannya jasa, itu better pakai media sosial. Kenapa? Karena memang marketplace itu biasanya untuk barang-barang ya, yang benda ya, atau barang. Tapi kalau teman-teman Boleh. barang-barang itu bisa lewat uh, e-commerce. Tapi balik lagi barang-barangnya itu seperti apa? Kalau misalkan mudah apa namanya mudah basi atau enggak per PO itu better juga menggunakan media sosial dan juga untuk apa namanya si audiensnya ini sendiri ya. Untuk audiensnya ini sendiri ini memang berbeda-beda ya teman-teman ya.
Kalau TikTok kira-kira audiensnya lebih cocok kemana teman-teman? TikTok nih. Coba saya mau ajak diskusi teman-teman. TikTok ini kemana? Lebih ke Gen Z, betul. Terus kalau IG lebih kemana? IG ke Gen Z, ke milenial ya, milenial alias ya ya umur 95 ke atas lah. Nah, kalau Facebook berarti yang satunya lagi di atas milenial ya. Itu ada ya boomers lah ibaratnya. Itu biasanya pakai Facebook gitu ya. 30 ke atas atau 35 ya. Atau mama yang sering curhat itu biasanya pakai Facebook gitu teman-teman. Oke, udah banyak ya. Facebook kebanyakan senior. Iya betul betul betul. Oke, lima emak-emak. Oke, kita lanjut lagi ya. Ada aktivitas bisnis di media sosial ya teman-teman ya. Yang pertama ada optimasi sosial media. Kemudian yang kedua pembuatan dan publikasi konten, interaksi dengan audiens sama strategi promosi dan penjualan di media. Kalau saya ibaratin, ini optimalisasi sosial media ini adalah uh, ibarat toko luarannya, teman-teman. Kenapa toko luarannya? Karena mengundang orang supaya buat datang ke kita, ya. Ibarat gini, teman-teman. Teman-teman punya toko, tokonya ini nggak dikasih pelang, nggak dikasih apa namanya, nggak dikasih pelang, kemudian nggak dikasih nama, nggak dikasih logo, nggak dihias-hias. Kira-kira bakal datang nggak, teman-teman? Ke apa namanya, ke online store teman-teman atau ke IG teman-teman? Toko nih, nggak ada namanya. Kemudian itu nggak bakal ya, jarang. Karena apa? Karena nggak dihias sama juga teman-teman. Dari profil IG ini perlu dioptimalisasi sehingga apa? Kelihatan cakep, ada logonya, ada jam bukanya, kemudian ada apa namanya followersnya, ada infonya, sehingga nanti teman-teman pada mulai tertarik pun juga tadi ya ada WhatsApp bisnis, ada apa namanya, ada katalognya dan masih banyak yang lainnya sehingga orang mulai pada datang. Terus publikasi konten itu adalah ibarat toko dalamnya. Orang-orang udah masuk nih, udah keren nih luarnya. Dalamnya kagak jualan apa-apa, nggak ada apa-apa. Ada beli nggak teman-teman? Ada beli nggak? Udah keren nih tokonya, udah ada nama, tapi dalamnya kagak jualan apa-apa. Atau ya udah dibiarin aja gitu di etalasenya. Enggak ya? Kenapa? Karena ya nggak diisi teman-teman, nggak ada pajangannya, nggak dipermudah, nggak ada apa namanya kategorinya mau beli apa betul. Tapi kalau misalkan teman-teman udah kasih konten, publikasi konten kreatif, nah maka orang-orang juga bakal ngeliatin itu namanya konten kreatif. Jadi konten kreatif itu dalamnya. Yang ketiga adalah interaksi dengan audiens. Nah, ini adalah ya ibarat yang jaganya. Tokonya udah bagus nih. Produknya udah bagus. Yang jaganya judes. Teman-teman mau beli gak? Kalau harganya sama ya. Yang jaganya judes tapi harganya sama. Yang satunya murah, yang satunya itu bagus. Enggak ya. Kenapa? Karena memang ya tadi males juga kan. Males juga untuk orang-orang eh, itu hampir ke toko teman-teman. Jadi tiga ya. Satu lagi strategi promosi penjualan di sosial media. Itu juga buat narik orang dari luar yang nggak tahu sama sekali buat datang. Gitu ya. Oke, lanjut lagi. Boleh next lagi. Nah ini apalagi yang dibahas? Kita bakal bahas ini ya aktivasi bisnis di e-commerce ini juga sama live video, promosi, iklan sama KOL. Ini di live video ya teman-teman nge-live, kemudian teman-teman promosi, dimasukin produknya juga ya jangan lupa ya dirapihin juga. Kemudian ada ads-nya, iklan, kemudian ada KOL sama campaign. Itu hampir mirip sama yang di atas. Kita next lagi, lanjut lagi. Nah, pembahasan yang selanjutnya adalah gimana caranya mulai bisnis digital. Boleh next? Nah, ada 6 step ya, teman-teman ya. Yang pertama adalah go digital check up. Yang kemudian yang kedua ada susun strategi bisnis, kemudian bangun kehadiran digital, kemudian pemasaran digital, dan sampai analisis kerja digital. Next. Nah, kita udah mulai ya.
bahas-bahas Go Digital Check Up nih teman-teman. Pertama, apa itu Go Digital Check Up? Kita evaluasi dulu nih kesiapan digital teman-teman buat mastiin transformasi digital. Kemudian, kenapa sih penting? Kalau nggak ada evaluasi, teman-teman cuma ikut-ikutan tren, itu apa namanya nggak bakal berdampak. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah evaluasi, ada yang perlu diperbaiki, ada yang perlu di checklist. Nah, itu teman-teman bisa tahu what to do, apa yang harus dilakukan, dan apa yang sebaiknya tidak dilakukan. Kemudian nanti setelahnya bisa menentukan target-target yang disesuaikan. Gitu ya teman-teman ya. Next lagi. Kemudian yang kedua adalah menyusun strategi bisnis. Menyusun strategi bisnis ini adalah rencana jangka panjang yang disusun buat capai tujuan utama. Tujuan utama yang pertama ya pasti cuan ya. Ya teman-teman buka bisnis, buka UMKM pasti cuan. Yang kedua adalah gimana sih supaya tumbuh ya. Kalau cuan doang bisa jadi cuan sesaat ya, bisa jadi cuan sesaat, tapi nggak bisa tumbuh atau bersaing secara efektif. Nah, teman-teman harus nih bisa menjawab pertanyaan sederhana gimana cara usaha ini bisa tumbuh. Nah, penyusunan strategi ini bantu UMKM supaya lebih fokus dan terarah supaya bisa jalanin transformasi digital. Nanti teman-teman bisa menentukan target yang konkret atau yang utuh apa aja yang harus dilakukan baik dari pasar, platform dan juga langkah-langkah setiap stepnya gitu ya. Itu adalah menyusun strategi bisnis. Yang ketiga adalah membangun kehadiran digital ya. Ya teman-teman, kalau kehadiran digital otomatis teman-teman buka di sosial media yang tadi sudah saya sebutkan sama di platform yang sudah saya sebutkan gitu ya. Supaya apa? Supaya teman bisnis teman-teman itu hadir, supaya tokonya ada. Kalau teman-teman orang pada mau nyari tapi nggak ada tokonya, ya gimana mau pada beli gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Yang keempat adalah pemasaran digital dan penjualan online. Tadi udah dianalisa, target udah ada, terus udah mulai bangun visibilitas. Yang selanjutnya adalah mulai dipasarin. Sehingga apa? Sehingga ya yang tadinya mungkin yang belanja, yang royal ada 10, ada 20, jadi 100, jadi 200 ya untuk apa namanya untuk menjangkau pelanggan yang tadinya 10, 20 jadi 100 dan juga untuk meningkatkan penjualan tentunya. Karena itu mengeksplor kepada orang-orang baru. Ibarat gini teman-teman. Teman-teman punya bisnis dan itu teman-teman bisnis offline ya, tapi teman-teman sebar brosur. Nah, kira-kira kan orang yang nggak tahu jadi tahu. Sama juga pemasaran digital. Cuma ini lebih terarah. Teman-teman mau kepada fokus yang suka olahraga, ya bisa difokusin. Teman-teman yang mau fokus kepada usia tertentu, bisa juga. Yang terakhir adalah analisa kerja bisnis digital. Teman-teman harus dianalisa nih, pantau penjualannya seperti apa, analisa performa media sosialnya, kumpulin feedback yang perlu diperlukan ya. Kalau misalkan nanti di e-commerce ada bintang satu itu kenapa alasannya. Kemudian kalau misalkan performa media sosialnya turun berarti harus apa gitu. Itu 5 tahap ya teman-teman ya. Dari yang pertama check up dulu, kemudian yang kedua ada udah tentuin udah di check up semuanya, tentuin target. Setelah itu bangun kehadiran digital. Setelah itu adalah pemasaran digital dan terakhir analisa ya. Karena ya setiap bisnis itu perlu adanya perbaikan. Kalau nggak ada perbaikan bisa jadi sesuatu ketika sudah di atas ya khawatirnya turun. Kita inginnya terus meningkat setahap demi setahap. Oke, next. Nah, ini dia. Jadi kita sudah bahas kenapa harus UMKM go digital, kemudian fundamental bisnis UMKM sudah dibahas, kemudian cara memulai bisnis digitalnya sudah ya. Terus kita lanjut kepada step yang selanjutnya. Mohon tunggu sebentar ya. Nah, teman-teman semuanya, kita bakal kenalan dengan Digital Business Challenge yang setelah dijabarkan oleh tim dari panitia panen omset ya, Circle X Maybank Syariah. Apa aja sih challenge-nya? Penasaran nggak? Saya mau mau cek lagi deh. Jadi kan udah materinya udah full nih. Penasaran nggak kira-kira apa aja? Boleh chat di kolom komentar ya. Ya kita lanjut lagi.
Next. Oke, boleh di next. Nah, ini ada beberapa setup ya, atau beberapa level. Ibarat kalau misalkan teman-teman mau naik kelas atau naik suatu hal, itu pasti ada tangga-tangganya. Nah, tangga yang pertama atau level yang pertama, ini adalah teman-teman harus membuat digital present starter ya. Dan apa namanya? Digital present starter. Nah, di sini apa aja starternya atau awalannya atau step pertama bagi teman-teman yang belum punya. Yang pertama adalah teman-teman pasti harus buat akun sosial media ya teman-teman ya. Harus buat akun sosial media gitu ya. Kemudian yang kedua adalah teman-teman buat akun e-commerce. Jadi dua ya, sosial media dan juga e-commerce. Yang ketiga adalah optimalisasi branding di sosial media, optimalisasi branding di e-commerce. Kenapa? Ya karena optimalisasi branding itu ibarat toko ya teman-teman. Ibarat toko, ya tadi kalau misalkan tokonya nggak kelihatan, nggak ada namanya, ya siapa yang mau hadir? Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau udah ada, lanjut buat content plan buat 1 bulan, minimal 3 per pekan. Ya. Jadi kalau 3 kali 4 pekan, ada 12 ya, berdasarkan konten pilar. Apa konten pilar? Eh, ya konten pilar itu adalah ibarat patokan untuk kita membuat konten. Yang simpelnya adalah edukasi, promosi, informasi, sama eh, apa namanya interaksi gitu. Tapi yang next stepnya juga ada. Tapi simpelnya itu aja dulu ya untuk basic dari teman-teman. Kemudian yang kedua rencananya udah ada nih content plan, rencana untuk membuat konten. Yang kedua adalah memproduksi konten, buat konten yang ringan aja dulu, yang ringan, yang mudah. Kalau perlu editing ya editing, kalau misalkan nggak perlu ya teman-teman rekam aja ya. Di balik teman-teman berjualan itu seperti apa, mengemasnya itu seperti apa, promonya seperti apa gitu ya. Sehingga nanti ada nih produksi konten secara perlahan. Terus kalau udah ada mengecek performa konten ya teman-teman ya. Dicek performa kontennya, dashboard dari Insight media sosialnya itu kayak gimana. Kalau misalkan turun berarti teman-teman coba yang baru gitu ya. Coba konten-konten yang baru cari di itu. Kemudian cek juga dashboard e-commerce. Terakhir adalah selling master. Teman-teman share link ke berbagai koneksi. Kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman coba live selling di e-commerce atau sosial media. Coba teman-teman nge-live di TikTok dan yang lain sebagainya. Kemudian lakuin aktivasi penjualan kayak promosi, diskon, atau nge-ads atau bundling. Nah, nanti di sini ada 40 peserta terbaik yang akan mendapatkan sesi private business assistant dan consultation. Nah, kita lanjut ke Go Digital Check Up. Itu ya teman-teman ya. Bisa lanjut. Nah, ini Go Digital Check Up. Nah, ada instruksinya ya teman-teman ya. Di sini instruksinya adalah pertama tadi saya sudah jelaskan siapin kertas atau catatan mandiri dan cek kesiapan digital. Kemudian yang kedua, nanti di sini bakal ada tab atau apa ya namanya? Ya tab ya, teman-teman ya. Ada kolom yang di situ teman-teman nanti bakal bisa checklist kalau udah atau X kalau belum. Nanti bakal ada perwakilan peserta yang kita bisa diskusi di sini. Kemudian selanjutnya bisa kita isi form Go Digital Check Up untuk cek kesiapan digital dan nulis action plan secara lengkap. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang saya mau make sure dulu nih teman-teman. Udah siap semua ya kertas sama catatannya ya? Udah belum? Kok nggak ada suara di aku ya? Oke, sudah ya? Sudah semua? Sudah pada menyiapkan catatan? Kalau misalkan sudah, kita bakal lanjut ke step selanjutnya nih, teman-teman. Sudah? Sudah ya? Oke, nah ini ada uh, Go Digital Check Up atau kesiapan digital ya, seperti itu. Di sini ada beberapa. Nanti teman-teman silakan checklist kalau misalkan sudah. Nah itu sudah
coba sama saya, sama tim. Kalau misalkan sudah, checklist. Kalau misalkan belum, belum ya. Konten pilar, ya tadi ya, bisa edukasi, bisa promosi, atau rencana konten aja gitu ya. Rencana konten yang ingin seperti apa. Itu nomor 5.2 ya, konten pilar ya. Nah, di sini saya bakal lihat lagi ya. Pertama, akun media sosial untuk bisnis yang terpisah dari akun pribadi, punya e-commerce bisnis, kemudian profil yang sudah dioptimasi, ada foto profil, kontak, email, dan deskripsi toko, e-commerce juga. Nah, terus konten pilar tadi adalah rencana konten ya, yang berupa edukasi. Misalkan teman-teman di bidang fashion, teman-teman bisa ngasih apa namanya, how to dress gitu misalkan ya, atau teman-teman lebih ke jasa misalkan ayam ya, jasa lagi barang ayam, benda ayam. Oke. Nah, ayam itu juga teman-teman bisa bisa menjelaskan gitu ya. Kemudian bisa juga yang lainnya. Itu ada konten pilar. Terus aktif memproduksi konten, itu gampang ya. Terus interaksi ya, komen, like. Suara saya udah kedengeran. Tadi ke unmute. Oke. Nah, lanjut ya. Nah, terus lanjutnya adalah melakukan live shopping atau melakukan aktivasi di sosial media. Nanti boleh dicatat ya. Oke, silakan saya kasih waktu uh, 3 menit ya. Kalau yang belum tinggal X aja. Nanti salah satu peserta terpilih kita bisa diskusi langsung. Ya, cara checklistnya tulis tulis di itu ya, di kertas ya teman-teman ya. Jadi misalkan teman-teman udah nulis di kertas nomor 1 punya akun sosial media untuk bisnis. Nah, nanti di checklist. Kemudian udah punya akun e-commerce, checklist. Itu sampai nomor 12. Itu ya, sampai 12 ya. Oke. Itu ya teman-teman ya. Boleh di play timernya. Silakan diisi. Ya, silakan diisi di masing-masing kertasnya ya. Ini bukan di apa namanya, bukan di Zoom-nya. Oke, jadi teman-teman di checklist apa yang sudah, apa yang belum. Kalau sudah, boleh ketik di sini ya. Sudah. Oke. Ada waktu semenit 30 ini ya. 30 detik ya.
Oke, sudah ya. Eh, sudah semua. Nanti yang belum silahkan dilanjut ya, teman-teman ya. Nah, ini sudah diisi sebagian. Nanti saya akan pilih satu peserta. Oke, silakan mau yang ingin saya review boleh di resen dulu. Saya lihat ya. Apakah ada? Kalau misalkan enggak, boleh saya tunjuk ya, teman-teman ya. Bentar, saya cek dulu di kolom komentar. Dia yang pertama ya. Pilih yang pertama dulu. Atau kalau ada yang mau boleh di resen juga nggak apa-apa. Dan di review cuma hanya yang oke yang 5 saja. Yang belum di poin 5 dan 11. Boleh di resen, boleh. Silahkan. Sudah ada yang raise Silahkan. hand, Kak? Ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang yang Oke, sudah boleh. raise hand. Ada, Sudah. bisa dicek mungkin? Oh iya, iya, iya. Oke. Oke. Oke, tadi yang pertama siapa ya? Bapak atau Ibu Kakak. Hasbiah Kornah ya? Oke, Ibu Hasbiah Korna coba. Boleh silakan ini di on mic, Iya, Bu. ya, Oke. Sudah diisi ya, berarti ya. sudah. Oke, sekarang boleh dijabarkan Bu. Yang pertama, apakah sudah punya akun untuk sosial media? Yang 1 sampai 5 itu saya, 1 sampai 6 sudah. 1 sampai 6 sudah berarti ya. Sudah punya akun bisnis, e-commerce Iya, bisnis, terus profil yang teroptimasi sudah, iya sudah. terus e-commerce juga sudah. Sudah deh. Oke, terus yang terakhir yang kelima sudah punya konten plan yang jelas, konten Konten, pilar. kalau konten itu setiap hari upload, cuman belum terplanning sih. Oh, oke oke oke. Berarti udah rutin, cuma memang masih belum itu ya belum terstruktur ya. Ini nomor dua. Iya, Oke, kita balik lagi ke nomor yang poin level 1 ya teman-teman ya. Memiliki akun. Nah, ini optimalisasinya apakah sudah? Pertama adalah foto profil, apakah sudah sesuai? foto produk Foto profilnya sudah? Atau logo gitu? sudah. Iya, sudah. Sudah ada logo ya. Kontaknya sudah? Sudah. 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 Email sudah? Kalau saya masukkan link di bio-nya itu, ini sudah ada semua, ada link WA, ada link ke apa lagi namanya, e-commerce, terus habis itu semua lengkap di situ, ada kayak katalog juga. Ah, oke, oke, oke. Baik. Nah, terus mungkin adalah di sini boleh dijabarkan deskripsi tokonya, Bu. Deskripsi yang di sosial media. Iya. Ya, kalau di sosial media itu deskripsinya biasanya lebih ke deskripsi produknya, variannya, sama ada di link bio-nya itu biasanya saya langsung kasih itu tadi yang isinya ada apa itu namanya, link WA, terus link katalog sama Oke, e-commerce. oke, oke, oke. Jadi di situ ya. Nah, Iya, nanti boleh dicek lagi nih di deskripsi toko atau enggak di apa namanya di sosial medianya, apakah sudah ada penjabaran dari bisnisnya atau belum. Kemudian yang kedua, apakah sudah sesuai namanya. Kemudian yang ketiga adalah apa namanya, apakah sudah dijabarkan secara deskriptif. Karena nanti dari media sosial ini dia bakal record dan juga untuk apa namanya untuk pencariannya jadi lebih mudah gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan dari ibu masih belum eh, dioptimalisasi dari deskripsinya nanti boleh tuh untuk kita akan lakukan action plan-nya gitu ya. Terus yang kedua tadi yang konten pilar berarti belum, tapi untuk kontennya sudah reguler ya. iya. Oke. Terus yang dari poin 2 dan 3 mana yang belum? Yang 6 sampai Yang 12.
Eh, sebenarnya yang belum sama sekali itu 8, 10 8, sama 11. 10 sama 11. Oke. Kalau yang Nah, 7 itu kadang-kadang saya bikin yang kayak game-game, kuis-kuis, cuman di di story begitu. Cuman oh, kayak kurang kurang dapat engagement dari audiensnya. oke, oke, Belum oke. dapat apa namanya? Kayak responnya itu masih belum dapat. Hmm, hmm, hmm. Ya, oke, baik. Nah, nanti tadi kan dari Bu siapa, sorry, namanya? Hasbi ya. Bu Hasbia. Nah, itu dari Bu Hasbia kan sudah dijabarkan ya, teman-teman ya. Nah, kita bakal lanjut lagi buat action plan-nya atau langkah-langkahnya. Ketika tadi Bu Hasbia sudah menjabarkan, kita bakal lihat ke action plan-nya atau cara-caranya. Boleh di next lagi? Nanti Bu Hasbia tetap on mic ya. Boleh di Ini next. sambil Nah, boleh tanya enggak ya? eh, nanti ya, setelah Oh iya. ini akan ada sesi pertanyaan. Oh siap. Oke. Nah, ini ya. Ini ada Godi kita check up nih dari tadi Bu Hasbiah. Contoh ya. Ini saya akan mencontohkan dari bisnisnya Bu Hasbiah. Nah, berikut pernyataan yang udah diisi. Terus nanti bakal ada action plan-nya. Yang pertama adalah uh, ini kita present starter. Membuat akun bisnis di Instagram. Misalkan belum ya. Buat TikTok atau Shopee. Nah, di sini ada waktunya juga. Sehingga apa? Sehingga nanti dalam teman-teman dalam waktu terukur gitu ya. Itu terukur untuk apa namanya? Untuk targetnya. Kemudian yang kedua, melengkapi profil Instagram secara lengkap. Tadi makanya saya cek juga apakah sudah ada logonya ataukah sudah ada deskripsinya atau juga masih belum lengkap di mananya dari profil Instagram atau profil Shopee. Kalau misalkan sudah Mas atau Pak sudah Instagram sudah, Shopee sudah, berarti coba ekspansi ke yang lain ya. Misalkan teman-teman atau Bu Hasbia sudah di Instagram sudah, di Shopee sudah. Berarti nanti action plan-nya dari Bu Hasbia ini teman-teman atau dari Bu Hasbia ini sendiri berarti membangun atau membuat akun bisnis di TikTok. Kemudian melengkapi profil TikTok gitu ya nantinya. Sehingga nanti level 1, level 2, level 3-nya terlengkapi. Lanjut ke level 2, di engagement booster. Itu tadi sudah rutin untuk apa namanya konten tapi belum ada plan yang tertentu. Nah, nanti dari Bu Hasbia dan juga dari teman-teman itu bisa menyusun draft content plan buat 1 bulan. Oh, hari ini mau promosi. Oh, hari ini saya akan mau posting mengenai behind the scene atau yang ada di belakang, caranya gimana ngeproduksi, kemudian pelanggan gitu. Itu adalah content plan, tapi dalam waktu 1 bulan. Terus yang terakhir adalah selling master, melakukan update content plan lanjutan setiap bulan dan berikutnya, kemudian untuk produksi konten selama 3 kali per pekan. Atau yang tadi case-nya Bu Hasbia adalah berarti berinteraksi dengan audiens di media sosial, berinteraksi dengan audiens di e-commerce setiap harinya, gitu ya teman-teman ya. Seperti itu. Jadi, teman-teman yang ada di sini nanti akan membuat action plan yang ada gitu. Nah, tadi kan sudah checklistnya, sampai sini sudah paham. Kemudian kita akan lanjut untuk isi checklist dan susun action plan. Nah, ini ada di yang slide selanjutnya. Jadi nanti kalau teman-teman level satunya sudah semua, coba cari apa namanya sosial media yang belum teman-teman garap. Kalau yang content plan sudah ada, coba cari yang bagian lain. Oh, interaksi di sosial medianya belum. Oh, interaksi di e-commerce-nya belum. Oh, mantau media sosialnya belum. Nanti teman-teman bakal itu kan ya. Nah, kita akan lanjut kepada action plan. Jadi teman-teman bisa klik link yang di bawah ini ya, yang tertera di situ. Teman-teman boleh scan dan nanti teman-teman dari pihak panen omset, teman-teman bisa kirim ke link chat ya, supaya bisa diklik. Nah, di sini ada 8 menit waktunya. Teman-teman juga di situ udah ada contohnya ya. Ada contohnya, nanti silakan diisi. Oke, boleh start sekarang? Silakan.
teman-teman yang mungkin terlempar atau baru hadir, teman-teman bisa langsung ke link ini ya, yang sudah dikirimkan oleh tim Panen Onset. Bisa diisi checklist Go Digital Check Up di form yang ada. Jadi jangan lupa diisi level 1, kemudian level 2, dan juga level 3-nya ya. Jangan lupa juga diisi kategori usaha dan yang lain sebagainya. Nah, di sini ada checklist-checklistnya, nanti bisa di checklist, bisa dilihat dari yang catatan yang teman-teman sudah itukan, sudah isi. Itu juga sudah ada contoh dari Panen Onset, jadi bisa dilihat juga. Nah, contoh ya, ini ada level 1 Digital Presence Starter. Challenge-nya buat akun sosial media bisnis, buat akun e-commerce, optimasi branding sosial media, optimasi branding di e-commerce. Nah, ini action plan-nya ya. Action plan itu adalah hal yang ingin dilakukan. Maka di sini, misalkan teman-teman belum punya akun IG, baru punya akun Facebook, maka jawabannya membuat akun bisnis Instagram dan TikTok hari ini. Jangan lupa ada tenggang waktunya, supaya teman-teman juga bisa menyesuaikan. Jadi kalau sudah, bisa bilang sudah ya. Ya, ini dikerjakannya sekarang ya, untuk yang Go Digital Check Up ya. Nanti kalau yang sudah boleh dikabarkan. Masih ada waktu 2 menit 30 detik lagi.
Oke. Ya, waktunya sudah selesai. Nah, ini sudah hampir sebagian yang mengisi. Yang belum, nanti silakan diisi ya. Oke, yang sudah juga sudah lumayan banyak. Oke, nah mungkin itu saja dulu dari saya. Terima kasih banyak teman-teman yang telah menyimak materinya. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi. Dari saya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih banyak dan saya kembalikan kepada tim MC. Silakan. Terima kasih banyak Pak Fauzan atas paparannya yang luar biasa. Itu silakan Bapak Ibu exercise-nya boleh dicoba, disimpan baik-baik. Nanti kita bisa tanyakan lebih lanjut lagi ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu sudah berpartisipasi aktif sekali di sesi kali ini. Saya izin melanjutkan kegiatan berikutnya yaitu akan ada sharing session keuangan syariah yang akan disampaikan oleh Bapak Berkah Santosa selaku Business Development Islamic Ecosystem Maybank Syariah Indonesia. Kepada Pak Berkah dipersilakan. Suaranya belum terdengar, Ya, Bapak? Oke, oke, barusan baik. masih di mute. Terima kasih, Mbak Isma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Bapak Ibu semua, mengganggu sebentar ya. Eh, Ya ini sudah saya tahu bahwa di Jogja sudah maghrib ya. Jadi karena mungkin sesi sebelumnya cukup panjang, jadi saya cukup hanya akan memperkenalkan saja sebentar para pelaku usaha. Terima kasih. Jadi panen omset ini tadi sudah disampaikan kegiatannya seperti apa. Nah, nanti ke depannya itu akan ada kegiatan yang lebih dalam lagi secara offline. Jadi tidak daring seperti sekarang. Jadi akan lebih dalam lagi kerjasamanya nanti di saat sesi di offline. Nah, saya sih mungkin tadi ada sedikit ini, saya nggak akan sharing literasi keuangan karena literasi keuangan mungkin nanti akan kita lakukan di saat sesi offline ya Bapak Ibu semua. Saya hanya menyampaikan sedikit bahwa ini adalah satu rangkaian kegiatan di mana kegiatan ini sudah diawali dari beberapa tahun lalu, yang mana kegiatan ini khusus untuk para pelaku UMKM. Jadi eh, kami dari Maybank Syariah, kenapa sih melakukan ini? Jadi program ini kami lakukan karena bagian dari kebijakan grup. Nah, Bapak Ibu semua, para pelaku usaha, saya sedikit sampaikan Maybank ini apa sih gitu kan? Kami tuh Maybank itu grup bank dari Malaysia. Jadi kami sudah cukup besar di dunia. Kita tuh bank terbesar masuk di 5 besar dunia untuk khusus kategori bank syariah. Jadi Bapak Ibu sekarang ini semua dibantu, disupport oleh Maybank Syariah dalam kegiatan panen omset ini. Nah, tadi salah satu kegiatannya yang kita sudah sampaikan bahwa eh, materi yang tadi disampaikan sama Mas Fauzan tadi adalah baru kulitnya saja. Tapi tadi dibilang sudah ada yang mulai ngebul. Nah, jadi inilah eh, yang diharapkan bahwa UMKM semua itu harus naik kelas gitu kan. Jadi naik kelasnya seperti apa gitu kan. Jadi jangan sampai Maybank memberikan bantuan ya dari grup ini gitu kan. Memberikan bantuan tapi tidak berdampak kepada para pelaku usaha. Jadi kami harapkan bahwa bantuan ini kita berikan kepada Bapak Ibu semua agar naik kelas. Gitu kan. Jadi gimana caranya? Nah, ini pengalaman dari kemarin. Jadi eh, Maybank ini karena bank besar, kami itu membina UMKM, Bu, Bapak Ibu semua. Awalnya kami memberikan bantuan, termasuk bantuan modal kami itu ada memberikan bantuan. Tapi setelah kami beri bantuan, ternyata UMKM ini nggak naik-naik aja gitu kan. Nggak naik kelas gitu kan. Jadi kita rubah sekarang polanya. Nah, kita akan berikan bantuan kepada pelaku UMKM, tapi setelah diberikan pelatihan dulu. Ya, kita lakukan dulu pelatihan ini, ikuti Bapak Ibu semua kegiatan ini, apalagi nanti kalau terpilih untuk hadir di acara offline, hadir. Karena apa?
Nanti selama 2-3 bulan kita lihat. Nanti kita akan evaluasi omsetnya sekarang berapa. Nanti setelah 3 bulan atau setelah 6 bulan omsetnya Bapak Ibu naik enggak? Ternyata harusnya naik tapi enggak. Kenapa? Oh karena butuh modal. Nah modalnya kayak gimana? Untuk apa modal ini diberikan? Nah nanti secara detailnya nanti kita pada saat sesi offline saya akan bicarakan ya. Coba mungkin di next slide boleh. Nah jadi program ini yang kami berikan sekarang termasuk sesi pelatihan saat ini Bapak Ibu semua itu kita menggunakan dana titipan zakat sedekah dari nasabah. Nasabah bukan di Indonesia tapi di grup. Untuk apa? Nah, ini poin-poinnya. Untuk mendukung perkembangan UMKM tadi saya sampaikan, untuk berdigital gitu kan. Jadi kalau selama ini HP hanya untuk WA atau mungkin untuk nonton drakor atau apapun gitu kan. Tapi dari HP itu kita bisa lakukan yang lebih baik lagi. Nah, mungkin dari para peserta yang sekarang pernah ikut kemarin itu sesinya eh, halal. Kami kemarin berikan itu kepada eh, para UMKM untuk daftar sertifikasi halal. Nah, mudah-mudahan saya nggak hafal juga nanti mungkin di sesi offline kan kita ketahui bahwa mana yang kemarin ikutan dapat bantuan eh, halal dari Maybank. Kami memberikan gratis kepada para UMKM apabila ingin mendaftarkan sertifikasi halal. Nah, ini programnya itu kan. Nah, setelah itu apalagi gitu kan setelah diberikan halal, kita berikan apa ya? Kita sekarang berikan pelatihan. Pelatihan panen omset ini namanya. Nah, nanti habis panen omset ini nanti mudah-mudahan kalau butuh bantuan kita bisa bantu gitu kan. Tadi yang bertanya lihat saya lihat ada yang kur gitu kan. Nanti kita bisa detailnya. Sekarang jalani dulu. Kita lihat dulu. Kita akan beri bantuan kepada para pelaku usaha yang bagus. Para pelaku usaha yang mau naik kelas. Ya, jadi kita akan pilih yang seperti begitu. Jadi sudah pastinya bahwa Bapak Ibu semua ikuti program ini yang lebih intensif lah gitu kan, lebih ini. Jadi biar usahanya eh, naik terus gitu kan. Jadi mudah-mudahan eh, proses ini bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Jadi nanti apabila Bapak Ibu terpilih, kita lihat prosesnya, kita lihat hasilnya seperti apa, baru kita bicara masalah bantuan. Jadi jangan nanya dari sekarang, apa ada bantuan Pak, bantuan modal? Ya itu saya juga tahu. Semua UMKM itu butuh bantuan. Tapi banyak pertanyaan dari saya, kenapa butuh bantuan modal? Ya, jadi seperti begitu. Jadi nanti kita lihat eh, siapa yang pelaku UMKM ini yang bisa lanjut terus, bisa naik kelas, kita akan bantu. Bahkan kalau perlu sampai go internasional, kita akan bisa bantu. Mungkin itu saja dari saya karena waktu kita sekarang sudah mau masuk ke maghrib. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Barkah atas sharingnya yang sangat menyenangkan ya. Kayaknya di kolom chat juga jadi banyak banget yang sudah bilang udah dapat nih sertifikasinya, sudah dapat bantuan segala macam. Mudah-mudahan di 2025 ini semakin banyak lagi yang mendapatkan manfaat dari panen omset ini. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, karena sudah mau malam gitu ya. Saya di Jakarta juga lama-lama gelap di sini. Kita langsung masuk aja ke sesi Q&A. Mungkin kita batasi ya Bapak Ibu. Kita coba 2 pertanyaan terlebih dahulu. Sesi Q&A-nya bisa dimulai mungkin dari kolom chat ataupun raise hand. Silahkan. Kalau misalnya mau raise hand boleh. Ini sudah ada satu yang raise hand di aku. Mungkin langsung aja aku panggilkan ya. Sebentar, sebentar. Dari Kota Bekasi ada Ibu Merlin Paradila. Silahkan Ibu Merlin, boleh disebutkan juga ini pertanyaannya akan ditanyakan ke siapa gitu ya, apakah tentang materi atau program. Silakan. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, apakah program-program yang diberikan oleh Panen Omset sekiranya bisa untuk meningkatkan secara dari segi potensial atau mungkin dari marketingnya atau sebagaimana seperti itu sih.
Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Merlin atas pertanyaannya. Mungkin bisa dibantu jawab. Aku izin panggilkan rekanku Mbak Karin kali ya. Mbak Karin mungkin boleh bantu untuk dijawab. Silakan. Baik. Oke, selamat sore, selamat malam ya, Bu Merlin. Tadi pertanyaan Bu Merlin saya ulangi, apakah di program panen omset ini nanti akan diajarkan nih bagaimana cara digital marketing ya? Tadi ya, Bu. Iya, betul. Jadi memang salah satu fokusnya dalam program ini dalam 3 bulan ke depan adalah optimalisasi digital marketing gitu ya. Kayak tadi yang disampaikan oleh Pak Fauzan bahwasanya digital marketing ini caranya banyak gitu ya. Bisa dimulai dari optimalisasi media sosial seperti FB, TikTok, Instagram, sampai nanti yang lebih advance lagi sampai mungkin pakai ads, terus jualan, live shopping. Nah, itu nanti step-stepnya akan diinfokan selama program ini gitu ya, dan dikasih tahu bagaimana caranya seperti yang diinfokan oleh Pak Barka juga tadi bahwasanya yang lebih deepnya nanti di sesi offline-nya Ibu gitu ya. Jadi nanti memang setelah peserta-peserta terpilih harapannya mengikuti seluruh rangkaian biar bisa mendapatkan ilmunya secara utuh seperti itu, Bu. Semoga terjawab ya, Bu. Saya kembalikan ke Mbak Isma. Oke, baik. Sudah ya Bu terjawab ya kurang lebihnya. Oke, Ya, terima kasih Ibu Merlin. Oke, saya izin lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu yang recent ada dari Bekasi Ibu Novi Walfitriati. Silakan Ibu Novi pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah kelihatan ya Kak? Hujan Kak. Ya, oke, sudah terlihat dan terdengar Bu. Silakan Iya. pertanyaannya. Jadi gini Kak, saya itu kan kalau di marketplace itu nggak bisa ya Kak, karena kan souvenir Kak. Sedangkan marketplace itu modelnya uangnya masuk ke dia dulu, udah sampai baru apa? Baru dibayar ke kita ya. Kita kan souvenirnya bukan 1 atau 2 pieces, grosir, souvenir handuk kayak gitu Kak. Jadi nggak perlu juga kan kalau memang nggak mendukung, apa wajib juga sih Kak? Repot kita nanti nggak bisa kerja. Kalau saya selama ini jualannya lewat website, terus belakangan baru ada TikTok, IG kayak gitu. Oke, terima kasih Ibu Novi pertanyaannya. Saya izin mungkin panggil Pak Fauzan ya untuk membantu sesi pertanyaan kita pada sore hari ini. Silakan Pak Fauzan. Oke, baik. Jadi pertanyaannya adalah tadi dari souvenir dan souvenirnya itu grosiran, kemudian apakah nggak apa-apa kalau misalkan nggak e-commerce? Jadi jawabannya memang tidak apa-apa, disesuaikan dengan kategori bisnis yang ada. Pertama, kemudian karena memang bentuknya grosiran, jadi memang bisa disesuaikan. Tadi bisa website, kalau misalkan Iki sudah ada, berarti nanti tadi betul seperti yang dikatakan, berarti bisa juga ke TikTok. Nah, nanti dioptimalisasi lagi tuh, Bu, untuk videonya, untuk kontennya, untuk displaynya, dan yang lain sebagainya. Sehingga nanti yang level 1, level 2, level 3 bisa terlengkapi dengan baik. Itu mungkin jawabannya. Satu lagi. Ya, terima kasih Kak. Oke, terima kasih banyak Ibu Novi. Nah, bagi teman-teman yang ingin order kaos, silahkan bisa order di marketplace Shopee, Tokopedia maupun Lazada. Caranya tinggal ketik Muhammad Ervando. Tentunya banyak pilihan kaos keren yang bisa teman-teman pakai, yang cocok buat nongkrong, hangout, ataupun gaya sehari-hari ya. Dan tentunya nyaman dipakai, tahan lama dengan desain yang unik, eksklusif, bahan premium, dan kualitas terbaik ya. Nah, tentunya dengan banyak pilihan kaos keren, silahkan teman-teman bisa order satuan boleh, lusinan boleh, apalagi borongan silahkan. Nah, untuk kaos lengan pendek silakan teman-teman bisa klik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik saja Muhammad Ervando. Nah, untuk kaos lengan panjang juga tersedia di marketplace Shopee, Tokopedia, Lazada. Cuman ketiknya Vando Official Shop. Jadi teman-teman sama bisa pilih untuk kaos lengan panjangnya dengan kaos keren, dengan desain-desain yang keren, eksklusif, dengan bahan premium. Nah, ada banyak pilihan, silahkan teman-teman bisa order satuan, lusinan, ataupun borongan, silahkan ya. Tentunya tersedia ribuan produk, silahkan teman-teman bisa cek satu persatu. Nah, silahkan bagi yang ingin order bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik Vando Official Shop.
wabarakatuh.